Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Hidup Baru Robert W. Sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini terambil di dalam Mazmur 127. Terutama Mazmur 127 ayat 1. Dan firman Tuhan ini pagi hari ini akan saya beri judul, Jikalau bukan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Jikalau bukan Tuhan. Yes. Jikalau bukan Tuhan. Itu terambil di dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Jika saudara-saudara ketahui, di situ ada di bawah perikop ada sebuah keterangannya, nyanyian ziarah Salomo. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Salomo dengan perikopnya, berkat Tuhan pangkal selamat. Berkat Tuhan pangkal selamat. Yes. Saya akan bacakan saudara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan demikian bunyinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yes. Firman Tuhan dari Salomo ini sangat interesting, saudara. Very, very interesting, sangat menarik. Karena apa? Firman Tuhan ini seakan-akan memberikan kita reminder, sebuah peringatan agar kita mawas diri, agar kita sadar bahwa apa yang kita capai, apa yang sedang kita usahakan, bahkan keadaan kita saat ini, semua oleh karena Tuhan. Semua berkat Tuhan, saudara. Di luar Tuhan, kita akan jadi sia-sia. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan, bila itu di luar Tuhan, akan menjadi sia-sia. Saudara, amin. Saudara percaya? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, mungkin saudara mengklaim, baik, saya punya dana, saya punya risk, saya punya source. Saya punya source yang tidak terbatas, dana yang tidak terbatas, SDM tidak terbatas, kemampuan, pengalaman yang luar biasa yang sungguh bisa dapat diandalkan. Tetapi bila itu Tuhan tidak mengizinkan, apa yang saudara bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Saudara mau apa? Kalau Tuhan tidak mengizinkan, saudara mau apa, saudara? Tidak ada yang bisa lakukan dan semuanya akan menjadi mubazir atau sia-sia. Bukankah begitu? Saudara bisa berkata, semuanya aku punya, Tuhan. Semuanya aku miliki. Tapi jika Tuhan belum memberikan kesempatan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi kita ada sebagaimana kita saat ini ada. Semuanya itu oleh karena berkat Tuhan. Oleh karena Tuhan, saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan lancar, dengan sehat. Semuanya oleh karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Dan saudara yang bisa mendengar firman Tuhan pagi ini saya share juga oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kesempatan ini, apa yang bisa kita lakukan? Semua hanya di atas kertas dan sia-sia. Sia-sia, saudara. Haleluya, amin. Amin. Jika Tuhan bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara tahu situasi, kondisi saat ini di mana semua negara sedang terpapar oleh namanya virus corona. Bukankah semua negara, saudara, kalau kita lihat, sudah sedang berlomba-lomba
mempermodern semua persenjataannya untuk melindungi, mengawal negaranya, mengawal seluruh kota-kotanya, mengawal warga negaranya agar terbebas dari ancaman musuh. Terbebas dari sebuah ancaman apapun itu, saudara. Tetapi persenjataan yang modern itu pun, yang luar biasa modern itu, tidak bisa mengcover sebuah virus katakanlah yang milimikro masuk, yang milimikro masuk begitu masuk ke sebuah negara dan menjangkiti semua warga. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah jikalau Tuhan tidak memberikan kita kesempatan, saudara. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Baik, saya akan bacakan, saudara. Saya akan ceritakan sebuah kisah mengenai seorang pemuda pemain bola. Seorang pemuda ini pemain bola yang berasal dari Brasil. Umur 18 tahun. Dia bernama Ricardo Isaacson dos Santos. Ricardo Isaacson dos Santos, saudara. Pada saat itu ia sudah terbaring 2 bulan di atas ranjang karena sebuah insiden tulang lehernya, saudara. Tulang lehernya patah oleh karena dia bermain jet ski. Dalam perenungannya di rumah sakit pada saat dia menjalani program pemulihan, saudara. Menjalani program pemulihan yang ketat dari para medis. Dia mencoba menyusun 10 daftar impiannya. 10 daftar impiannya. Yang rasanya bagi dia, melihat keadaannya dia saat itu, sepertinya mustahil. Mustahil. Karena dia akan membutuhkan lama waktu untuk penyembuhan, pemulihan. Dan kalaupun sudah pulih, dia belum tentu bisa, Pak. Belum tentu bisa menggapai impiannya itu. 10 daftar itu salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Kembali dapat bermain sepak bola. Kedua, dia ingin bermain di Piala Dunia. Kemudian ketiga, dia ingin bermain di klub besar Eropa, di klub-klub besar Eropa. Itulah impiannya pada saat dia terbaring sakit dengan tidak berdaya. Dan dia menuliskan itu dengan tidak punya keyakinan sama sekali. Tetapi cerita selanjutnya, saudara, sungguh menarik. Pada suatu saat setelah dia mulai pulih, Januari 2011, setelah 2 minggu, dia mulai kembali latihan, bermain bola. Dia ke lapangan hijau. Kemudian, pada suatu saat, pada 7 Maret 2011, ia dipanggil oleh klub profesional Sao Paulo. Saudara tahu, Sao Paulo adalah sebuah klub profesional, salah satu klub yang paling terkenal di Brasil. Pada saat itu, saudara, pertandingan antara Sao Paulo dengan Botafogo. Rival beratnya, saudara. Dan saat itu, Sao Paulo sudah tertinggal 1-0. Nah, pada saat itulah, entah kenapa pelatih itu 10 menit terakhir memanggil yang namanya Ricardo Isaacson dos Santos ini untuk menjadi pemain pengganti orang yang dipanggil keluar karena cedera. Namun apa yang terjadi, saudara? Setelah 10 menit berjalan, belum lama, menjelang 10 menit terakhir, pemain tengah itu, Ricardo dos Santos itu, menerima umpan lambung dari teman setimnya. Kemudian dia terima, setelah itu dia berhasil mengecoh seorang pemain belakang. Dan kemudian selanjutnya terjadi, dia menembak bolanya dengan rendah di bawah penjaga gawang yang sedang menghadang. Dan riuh rendahlah para penonton saat itu. Karena gol yang terjadi
yang sangat memberikan motivasi bagi Sao Paulo untuk bangkit kembali membalas kemenangannya, untuk sementara menyeimbangkan hasilnya dari Botafogo. Dan kemudian sungguh mencengangkan sekali lagi saudara, tak lama berselang 2 menit kemudian dia kembali berhasil membobol gawang lawan dengan tembakan lagi rendah dan keras, sehingga reporter TV berteriak, semua stadion bergemuruh, berteriak gol, gol. Semua tumpah ruah dalam kegembiraan karena Sao Paulo menang 2-1 dan berhasil menggondol piala kebanggaan saudara pada kejuaraan itu. Sao Paulo berhasil membalikkan keadaan dan merebut piala itu. Akhirnya saudara, publik berhasil pun mengenal pemain itu. Dan pemain itu yang tak lain adalah, mungkin saudara juga sudah mengenal. Dia adalah Ricardo Kakak. Ya, dia adalah Ricardo Kakak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pada puncak karirnya saudara di situ ceritakan seluruh impiannya terwujud. Dia berhasil bermain di timnas Brasil. Kemudian berhasil menjuari Piala Dunia di Jepang. Kemudian apalagi? Dia bermain di liga-liga profesional Eropa dan mendapat penghargaan pemain terbaik Eropa pada saat itu, saudara. Ricardo Kakak. Yes, Ricardo Kakak. Dan saudara, dan sangat menarik sekali kemudian. Pada saat dia di puncak kejayaannya, pada saat dia puncak ketenarannya, ada seorang wartawan yang menanyai dia, apakah saat ini Anda masih membutuhkan yang namanya Yesus atau Tuhan? Apakah saat Anda masih membutuhkan namanya Yesus atau Tuhan itu? Dan ia menjawab dengan lugas dan sederhana. Aku masih butuh Yesus setiap hari. Sekali lagi dia mengatakan, aku masih butuh Yesus setiap hari dalam hidupku. Dan tanpa dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, haleluya saudara. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kita kembali lagi. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Dia melanjutkan perkataannya berikut. Ia yang memberikan saya talenta. Tetapi ia juga memberikan kesempatan, saudara. Memberikan kesempatan untuk kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan tersebut secara semaksimal mungkin. Ada talenta, ada kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Amin. Bila saat ini, saudara, apapun posisi saudara saat ini, apapun kehidupan saudara saat ini, you must don't care. Anda harus tidak peduli. Karena kita masih diberikan kesempatan, saudara, dengan talenta yang Anda tetap miliki saat ini. Berapa banyak saudara kita yang tidak lagi diberikan kesempatan dalam hidup ini? Kita masih diberikan kesempatan. Pekerjaan, usaha, pelayanan mungkin. Saudara berkata, Tuhan, saya sudah punya talenta untuk mengajar, untuk membawa pujian, talenta untuk berkhotbah dan sebagainya. Tapi mengapa saya masih begini saja? Percayalah saudara, Tuhan akan memberikan, pada saatnya Tuhan akan memberikan kesempatan itu kepada saudara, kepada saya, kepada semuanya. Jika kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Perkataan dari seorang Ricardo Kakak yang sederhana. Walaupun dia dalam puncak ketenaran, kekayaannya. Tanpa Tuhan, dia tidak berbuat apa-apa. Kembali lagi saudara dalam firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang mengawal. Amin.
Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Haleluya. Semoga firman ini memberkati. Shalom.